dan tetap mohon untuk tidak selama jam berlangsung dan tetap mengenakan masker. Panitia menyediakan masker bagi jemaah yang tidak membawa masker. Adapun susunan acara, yang pertama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara yang kedua sambutan tuan rumah. Acara yang ketiga hikmah Isra Miraj. Dan acara yang keempat zikir. Yang kami hormati Pak Imam Masjid Nurul Falah, yang kami sebut dengan hormat Bapak Ardin Lario beserta para pengurus Masjid Nurul Falah lainnya. Insya Allah diberi kesehatan dan panjang umur. Yang kami hormati pembawa hikmah Isra Mi'raj 1443 sekaligus pemandu zikir kita pada malam hari ini, kami sebut dengan kasih Al Ustadz Abdurrahman Mahrus. Insya Allah dijaga dan diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Nurul Falah, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami banggakan rekan-rekan pemuda remaja Masjid Nurul Falah yang insya Allah tetap semangat dan tetap istiqomah dalam menjaga ukhuwah. Acara peringatan Isra Miraj 1443 Hijriah Masjid Nurul Falah Masata Bitung. Dengan izin Allah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada acara yang pertama, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan Ahwan Rizal Abram dan sari tilawah oleh Ukti Niria Lario. Kepada kedua rekan dipersilahkan. Di situ mau di dua, iyo di pintu situ mau di dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبير. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang bersyukur, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan seri tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melangkah pada acara yang kedua, sambutan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Ardin Lario. Kepada Bapak dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembawa hikmah Isra Mi'raj pada malam hari ini, Al Ustadz Abdul Rahman Ma'ruf MA. Yang kami hormati jemaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Nurul Falah. Yang kami cintai dan banggakan, pemuda remaja Masjid Nurul Falah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri teladan umat manusia, Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan sampai kepada kita yang masih setia menjalankan sunnahnya. Tamer. Atas nama pribadi, jemaah dan pemuda remaja Masjid Nurul Falah mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Wabil khusus kepada Al Ustadz Abdul Rahman Mahfuz MA selaku pembawa hikmah Isra Mi'raj dan pemandu zikir yang insya Allah tidak bosan-bosan memenuhi undangan kami di lain waktu. Sekaligus kami mohon maaf atas ketidaknyamanan mulai dari perjalanan menuju tempat ini hingga ketidaknyamanan tempat pelaksanaan acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada jemaah yang telah membantu
terselenggaranya acara ini, baik berupa sumbangsi pikiran, tenaga maupun materi. Terima kasih pula kami ucapkan kepada pemuda remaja yang telah menjadi motor penggerak, yang telah berupaya dan bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Demikian sambutan kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan tuan rumah. Sebelum kita melangkah pada acara berikut, kita dengarkan satu tembang kasidah dari rekan Ahwan Muhammad Rizal Abram dan rekan Uti Hujaimah Wadas. Kepada keduanya dipersilakan. Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya dil majah alaika salatullah, abadun bil bab yartaji lasmal aqtar, jud bil jawab marhaban qad qabbalna. Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya dil majah alaika salawatullah, abdun bil bab yartaji lasmal aqtar, jud bil jawab marhaban qad qabbalna. Bun Dadangnya ada bapak foto. Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya dil majah alaika salawatullah, abdun bil bab yartaji lasmal aqtar, jud bil jawab marhaban qad qabbalna. Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya dil majah alaika salawatullah, amalun bil bab yartaji lasmal aqtar, jud bil jawab marhaban qad qabbalna.
semua zikir baru dulu. bihaqillah antal habibul adum sirul mujib hasayyahid malaja bismillah antal habibul adum sirul mujib hasayyahid malaja bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua rekan yang telah menyanyikan suatu tembang kasidah. Iyo gaga donda baking. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Untuk lebih lengkapnya akan kita dengarkan dalam uraian Hikmah Isra Miraj oleh Al-Ustadz Abdurrahman Mahrus. Kepada Ustadz dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tsumma sholatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Falah Masata beserta segenap perangkat pegawai syara, ketua badan takmir dan seluruh pengurus, para tokoh masyarakat setempat yang saya hormati, pemerintah setempat jika ada yang berkesempatan hadir, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam atas junjungan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah malam yang sangat menggembirakan buat saya. Saya bisa sampai di tempat ini dan melihat saudara-saudara saya yang ada di sini. Alhamdulillah. Inilah barangkali tempat yang pertama kali saya sampai ke sini. Dan walaupun tadi jalannya memang seperti dikatakan Bapak Imam ya, memang antara darat dan laut tadi itu. Ya. Tapi itulah seninya. Buat saya nggak kaget dengan yang begitu. Karena memang sudah menjadi resiko kami untuk ya menyampaikan dakwah. Tidak boleh pilih-pilih. Nggak boleh cuma inginnya di tempat yang enak. Kadang-kadang di sini bisa lebih enak walaupun beda situasi dan kondisinya. Alhamdulillah, sekali lagi saya sangat bersyukur
bahwa langkah kaki ini di malam yang mulia, malam Jumat ini, di bulan yang mulia, bulan Sya'ban ini, bisa sampai ke tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa, super agung dan istimewa. Karena peristiwa itu yang akan diperlihatkan adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun, menyampaikan tentang Allah, Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah Maha Kuasa, Allah itu begini begitu, maka malam Isra dan Mi'raj Allah perlihatkan siapa Allah sebenarnya. Makanya di dalam ayat tadi digambarkan bahwa yang melakukan perjalanan ini, yang menggerakkan, yang memprogramkan adalah Allah langsung. Karenanya dibahasakan dengan kata-kata Asra, yang memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan berarti Allah yang berbuat. Rasulullah pasif di situ, hanya ikut saja, dibawa kemana ikut, dan Nabi tidak tanya mau kemana kita orang Jibril. Nah, kecuali barangkali kalau Muhammad dari Bintauna yang dibawa, itu dia mau tanya kiri kanan, kong orang mau singgah di mana, kong mau makan di mana, kong terlalu banyak. Tapi Muhammad Rasulullah dia diam, ada pertanyaan tapi pada waktu dan tempatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena Allah yang berbuat, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang sempurna. Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa mengeritik. Siapa yang berhasil mengeritik ada yang kurang dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Tidak ada sedikit pun. Kenapa? Karena yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berbuat, Allah tidak pakai hukum akal. Kalau Allah berbuat, Allah tidak pakai hukum alam. Kalau Allah berbuat, Allah tidak pakai hukum kebiasaan. Kalau begitu Allah buat pakai apa? Allah berbuat dengan kehendaknya. Fa'alun lima yurid, Maha berbuat apa yang Dia inginkan. Kalau kita kan tidak, kita berbuat pakai akal kita. Kita berbuat pakai aturan hukum alam. Tapi kalau Allah, ini semua nggak dipakai oleh Allah. Dia berbuat dengan kehendaknya. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini harus diterima dengan hati, dengan keyakinan. Tidak boleh hanya dengan akal, karena akal itu terbatas. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga ingin menggambarkan bagaimana agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di kota Mekah Rasulullah 10 tahun berdakwah, dicaci, dimaki, dihina, dilecehkan, dizolimi, dilempar, pokoknya segala rupa cobaan. Berdakwah ke Taif, diusir. Allah mau perlihatkan kepada seluruh jagat raya bahwa Nabi Muhammad itu bukan sembarangan manusia. Dia adalah kekasih Allah, manusia terbaik, makhluk terbaik sejagat raya ini. Kalau orang Mekah menolak, berbuat seenaknya, orang Taif mengusir, maka Allah katakan, wahai Muhammad, sini, datang ke tempatku. Diundanglah Rasulullah. Makanya malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam terindah bagi Nabi. Bagi kita umatnya, malam yang terindah, termulia adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar bukan malam terbaik, termulia bagi Nabi, tapi malam Isra dan Mi'raj. Bedanya apa? Kalau malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah yang berangkat ke sana didampingi oleh Jibril alaihi salam. Tapi kalau Lailatul Qadar, maka dari atas turun ke bawah, tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat Jibril dengan para pasukan malaikat
turun kata Allah ke bumi mau menyapa mana di malam hari itu orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, diperlihatkan kepada jagat raya bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau nabi-nabi lain mi'raj enggak? Nabi-nabi lain mi'raj enggak? Mi'raj juga cuma ada batas. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tidak sampai jauh sekali orang bilang. Dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikian pula kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, tapi cuma sampai di langit yang ketujuh. Nabi Muhammad tembus sampai yang paling ujung, masuk di alam ketuhanan, ketemu Allah langsung face to face. Itu bedanya. Nah, di malam hari itu mau diperlihatkan Nabi pun Rasulullah di atas para Nabi dan Rasul, bahkan di atas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihi salam itu tugasnya kan bawa wahyu. Kalau kita orang batamang deng wahyu. Mungkin maaf kalau ada yang nama wahyu di sini. Ya, kalau Jibril tugasnya bawa wahyu dari masanya Nabi Adam sampai Rasulullah kerjanya bawa wahyu. Berapa nabi yang selalu didatangi untuk bawa wahyu? Nabi yang pernah ada di muka bumi ini jumlahnya 124.000. Banyak ya? Yang wajib kita imani 25. Kalau semuanya harus kita orang hafal, 25 belum tentu hafal semua kan? Apalagi kalau 124.000. Nah, jamaah sekalian, itu Jibril kerjanya bawa wahyu. Tapi di malam hari itu Allah perlihatkan siapa yang hebat, siapa yang lebih agung. Makanya sampai pada satu titik Jibril bilang, ya Muhammad, saya cuma sampai di sini, Pak antar. Suning boleh terus, kalau terus terbakarlah saya. Engkau yang lanjutkan wahai Muhammad. Allah mau perlihatkan kepada seluruh jagat raya Rasulullah melampaui tingkatannya Jibril alaihi salam. Subhanallah. Subhanallah. Bapak Ibu, mau diperlihatkan kepada Rasulullah juga kepada semuanya bahwa apa saja tentang Rasulullah pasti mulia. Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Kalau orang tanya, tahu Pak Nabi Musa? Tahu, Nabiullah salah satu nabi. Kenal? Nyanda dong. Tahu Pak Jokowi? Tahu. Siapa presiden kita? Kenal? Nyanda. Siapa yang kenal Jokowi? Pernah Bapak dapat, so? Atau pernah chatting barangkali? Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Musa alaihissalam pernah satu saat di satu lembah di muka bumi ini, namanya lembah Tua, bukan Tua T. Tua, nama-nama lembah di tanah Arab sana. Di lembah situ ketika Nabi Musa sampai, apa kata Allah? Ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi Tua. Wahai Musa, lepas sendalmu. Kau sekarang berada di lembah Tua yang dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Bayangkan masih di muka bumi, di satu tempat Nabi Musa Allah bilang copot sendalmu wahai Nabiullah. Kau sekarang ada di tempat yang suci. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan sendal-sendalnya sampai di alam sana, sampai berhadapan dengan Allah. Tidak ada Allah bilang, Muhammad copot tu sholat. Tidak ada. Berarti apa ini? Allah ingin kasih tahu kepada semuanya, siapa saja yang mendekat dengan Rasulullah, siapa saja yang mencintai Rasulullah, siapa saja yang mengikuti Rasulullah pasti dimuliakan. Sendal saja ikut mulia sampai di hadapan Allah, menempel di kakinya Nabi. Apalagi kalau manusia yang dekat dengan Rasulullah. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dengan Nabi. Maksudnya jangan jauh-jauh bagaimana? Oh, salawat yang banyak. Jangan malas bersalawat. Rajin bersalawat berarti kita merapat mendekat dengan Rasulullah. Kalau sering-sering bersalawat ada kesulitan, insya Allah akan ada bala bantuan yang akan turun karena kita selalu kontak dengan Nabi. Saya kalau mau bahas ini jadi panjang sekali, saya batasi dulu.
Bapak Ibu sekalian, di malam hari itu akan diperlihatkan apalagi yang hebat. Yang hebat adalah bahwa Allah ingin memperlihatkan tempat-tempat yang mulia. Tempat-tempat yang mulia itu apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah mau kasih tahu kepada seluruh manusia, lebih khusus kita umat Islam, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Tidak ada yang lebih mulia daripada masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, rumahnya bupati, wali kota dengan gubernur lebih bagus siapa? Gubernur. Saya pernah sampai berapa kali, ada gubernur sini pernah, gubernur Gorontalo pernah. Kemudian kalau rumahnya gubernur